Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Sabda Rahela Rosa dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang perjuangan Ibu Kartini. Kartini merupakan salah satu wanita Indonesia yang menjunjung tinggi emansipasi wanita. Ibu Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879. Ibunya bernama M.A. Ngasira dan ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat. Ia memiliki 11 saudara tiri dan kandung, yang mana ia merupakan anak tertua di keluarganya. Ayah dari Kartini merupakan keturunan bupati, sementara ibunya hanya dari kalangan rakyat biasa. Ibu dari Kartini merupakan istri pertama, namun bukan istri utama dari ayahnya. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan dari pemerintah Belanda bahwa kalangan bangsawan tidak bisa menikahi rakyat biasa. Kartini lahir di era penjajahan, di mana tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, perempuan tidak diperbolehkan sekolah dan bekerja. Banyak orang beranggapan tugas perempuan itu cukup tinggal di rumah dan melayani suami. Perjuangan Kartini dalam emansipasi wanita terlihat sejak ia berumur 12 tahun. Walaupun pendidikannya dijunjung tinggi oleh keluarganya, pada saat itu ayahnya malah melarang Kartini untuk melanjutkan sekolah. Sebelumnya, Kartini bersekolah di European Leisure School atau disingkat menjadi ILS, di mana ia juga diajarkan berbahasa Belanda. Ia bahkan dikenal sebagai murid yang cerdas. Sayangnya, ayahnya melarangnya Kartini untuk melanjutkan sekolah. Ia diminta untuk tinggal di rumah dan mengikuti tradisi Jawa kala itu. Walaupun dipingit, Kartini tak lantas berdiam diri. Semakin dewasa, pemikiran Kartini akan emansipasi wanita semakin kuat. Kartini mulai melanjutkan pendidikannya di Jakarta maupun Belanda. Menurutnya, fasilitas yang dimiliki keluarganya tidak mampu lagi menunjang pendidikannya. Sayangnya, orang tuanya malah melarangnya untuk pergi. Padahal ia sudah mendapatkan beasiswa di Belanda pada masa itu. Biarpun begitu, orang tuanya mengizinkan Kartini untuk berprofesi sebagai guru. Ia pun mengajar para wanita pribumi di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Walaupun diizinkan mengajar wanita pribumi, pemikiran Kartini akan emansipasi wanita sering ditentang oleh keluarganya. Bahkan, ia juga pernah bertengkar dengan kakak-kakaknya karena tidak mau mengikuti tradisi pada kala itu. Selain cerdas, Kartini juga dikenal sebagai pemberontak. Ia menjadi sosok yang sensitif usai mengetahui keberadaan ibunya. Kartini melihat secara langsung bagaimana perlakuan istri ayahnya terhadap ibunya berbeda walaupun sama-sama menjadi pasangan. Ngasira biasanya bertugas di belakang sebagai ibu kepala rumah tangga. Sementara istri kedua dari ayahnya, yakni Murajam, akan sering mendampingi ayahnya melayani suami dan bersosialisasi di luar. Sementara itu, Kartini juga membaca buku liberalisme yang mengubah pola pikir Kartini pada saat itu. Pada usia 24 tahun, Kartini diminta untuk menikah. Ia pun, walaupun sudah menikah, ia tetap menjadi seorang guru yang didukung oleh suaminya. Ia pun membuka sekolah di timur kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini pun dikaruniai anak seorang laki-laki yang bernama Susalit Doyo Diningrat.
Anak laki-lakinya lahir pada tanggal 13 September 1904. Sementara 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904. Padahal usianya masih 25 tahun dan dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sepeninggalan Kartini, Abendanon yang merupakan Kementerian Budaya, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda sekaligus sahabat dari Kartini mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan membuatnya menjadi sebuah buku yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya pada tahun 1911. Kartini juga pernah menulis buku. Salah satu buku yang terkenal ialah Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini terbit pada tahun 1911. Habis gelap terbitlah terang. Kata-kata ini menjadi banyak pembicaraan karena buku ini ditulis Ibu Kartini mengenai emansipasi perempuan. Dari kisah hidupnya ada pesan yang akan disampaikan Ibu Kartini kepada wanita Indonesia. 1. Wanita tidak boleh dipandang rendah dan berhak diperlakukan sama oleh laki-laki. 2. Setiap orang berhak bermimpi dan meraih cita-citanya, termasuk seorang perempuan. Seorang wanita perlu mendidik budi pekertinya karena yang bisa menjatuhkan Anda bisa jadi diri Anda sendiri. 3. Jangan mudah mengeluh dan berusaha mengubahnya, agar kebahagiaan bisa datang kepada diri Anda sendiri. Sekian cerita dari saya. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.